Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota kelompok ingin membawakan tentang Kebun Raya Bogor yang terdiri dari profil, dampak, matriks SWOT, dan juga syarat. Dan di sini dengan saya Dina Fitriani ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sejarah dari Kebun Raya Bogor ini. Ide pendirian Kebun Raya berasal dari seorang ahli biologi yaitu Ebner yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal J.P.H. van der Kempelen. Dalam surat itu, beliau mengungkapkan keinginannya untuk meminta sebidang tanah yang akan dijadikan kebun tumbuhan, tempat pendidikan guru, dan koleksi tumbuhan bagi pengembangan kebun-kebun yang lain. Profesor Caspar Georg Karl Renwaard adalah seorang berkebangsaan Jerman yang berpindah ke Belanda dan menjadi ilmuwan botani dan kimia. Beliau kemudian diangkat menjadi Menteri Bidang Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan di Jawa dan sekitarnya. Beliau tertarik meneliti berbagai macam tanaman yang digunakan untuk pengobatan, sehingga memutuskan untuk mengumpulkan semua tanaman ini di sebuah kebun botani di kota Bogor yang saat itu disebut Buitenzorg atau dari bahasa Belanda yang berarti tidak perlu khawatir. Renwaard juga menjadi perintis di bidang pembuatan herbarium yang kemudian dikenal sebagai seorang pendiri herbarium Bojoriensis. Pada tanggal 15 April 1817, Renwaard mencetuskan gagasannya untuk mendirikan kebun botani yang disampaikan kepada J.P. Baron van der Kempelen, Komisaris Jenderal Hindia Belanda, dan beliau akhirnya menyetujui gagasan Renwaard. Kebun botani ini didirikan di samping Istana Gubernur Jenderal di Bogor pada tanggal 18 Mei 1817, kemudian dilakukan pemancongan patok pertama yang menandai berdirinya kebun raya yang diberi nama Slansplantatum te Buitenzorg. Berdirinya kebun raya ini menandai tegaknya kekuasaan Belanda dengan dimulainya kegiatan ilmu pengetahuan biologi, terutama bidang botani di Indonesia secara terorganisasi. Setelah kemerdekaan, lebih tepatnya tahun 1949, Slansplantatum te Buitenzorg berganti nama menjadi Jawatan Penyelidikan Alam, kemudian menjadi Lembaga Pusat Penyelidikan Alam atau LLPA, dipimpin dan dikelola oleh Bangsa Indonesia dengan Direktur LPPA yang pertama, yaitu Profesor Insinyur Kusnanto Setiodiwiryo. Pada waktu itu, LPPA punya 6 anak lembaga, yaitu Bibliotheca Bojoriensis, Hortus Botanicus Bojoriensis, Herbarium Bojoriensis, Treup Laboratorium, Museum Zoologicum Bojoriensis, dan Laboratorium Penyelidikan Laut. Untuk pertama kalinya, tahun 1956, pimpinan kebun raya dipegang oleh Bangsa Indonesia, yaitu Sujana Kasan menggantikan J.12. Dalam perkembangan koleksi tanaman sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia, Kebun Raya Bogor membentuk cabang di beberapa tempat, yaitu yang pertama ada Kebun Raya Cibodas di Jawa Barat yang luasnya 120 hektar dengan ketinggian 1.400 meter, didirikan oleh Teisman tahun 1866 untuk koleksi tanaman dataran tinggi beriklim basah, daerah tropis, dan tanaman subtropis. Tahun 1891, kebun ini dilengkapi dengan laboratorium untuk penelitian flora dan fauna. Yang kedua ada Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur, didirikan oleh Van Sloten tahun 1941, luasnya 85 hektar dengan ketinggian 250 meter untuk koleksi tanaman dataran rendah, iklim kering, dan daerah tropis. Dan yang terakhir yang ketiga, Kebun Raya Eka Karya Bedugul Bali didirikan tahun 1959 oleh Profesor Insinyur Kusnanto Setiodiwiryo, luasnya 159,4 hektar dengan ketinggian 1.400 meter untuk koleksi tanaman dataran tinggi beriklim kering. Perkenalkan, nama saya Ria Septi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan dampak sosial yang terjadi di Kebun Raya Bogor. Dampak yang terjadi pada sistem interaksi dan relasi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang terjadi yaitu dampak-dampak dan akibat-akibat yang memberikan keuntungan dan juga diharapkan dan diinginkan. Dampak negatif yaitu dampak-dampak yang membuat imbas atau akibat-akibat yang merugikan dan tidak diinginkan dan juga tidak diharapkan. Nama saya Rigi Dantika, saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan di Kebun Raya Bogor. Dampak lingkungan di Kebun Raya Bogor, selain udara yang sejuk dan bersih, di sana juga terdapat wisata malam hari atau bisa disebut dengan wisata glow. Wisata glow ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sampai
sampai para ahli botani memberi kritik hingga akhirnya Bapak Wali Kota Bogor Bima Arya meminta wisata Glow dihentikan hingga ada kajian dari ahli IPB University. Dan menurut para peneliti dari IPB University, hasil kajian ilmiah dampak wisata Glow atau Artificial Light at Night atau ALAN terhadap kelestarian Kebun Raya Bogor menyebutkan ada dampak negatif karena ALAN akan mengganggu ekofisiologi tumbuhan, perilaku satwa, dan dapat meningkatkan mortalitas satwa hingga menurunkan angka populasi. Dari penelitian-penelitian di berbagai negara sangat jelas dibuktikan dampak negatif ALAN. Hewan dan tumbuhan akan terganggu jam biologisnya, mengganggu fotosintesis, proses regenerasi tanaman, interaksi satwa dengan tanaman, yang itu bisa mengganggu stabilitas ekosistem. Nama saya Siva Sekwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Nah, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dengan baik dalam matriks SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor-faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dengan faktor-faktor eksternal atau peluang dan ancaman. Matriks SWOT ini merupakan matching tool yang penting untuk membantu mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu yang pertama adalah strategi strength and opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Yang kedua ada strategi weakness and opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang perusahaan. Yang ketiga ada strategi strength and threat. Melalui strategi ini, perusahaan berusaha menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Yang keempat ada strategi weakness and threat. Strategi ini merupakan teknik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Di sini saya Rifka Mitania ingin menjelaskan sedikit tentang matriks SWOT dari Kebun Raya Bogor. Yaitu ada kekuatan dari Kebun Raya Bogor yaitu pusat konservasi tumbuhan ex situ. Lalu ada 14.500 koleksi tumbuhan yang tertanam di kebun. Lalu ada kelemahan dari Kebun Raya Bogor yaitu sistem kebersihan KRB kurang baik. Yang kedua ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai atau kurang baik. Lalu ada juga peluang dari Kebun Raya Bogor yaitu kawasan konservasi akan menjadi objek wisata unggulan. Lalu ada lagi peningkatan jumlah wisata di masa depan yang akan datang. Lalu ada strength SO yaitu memperkuat aksesibilitas lintas kabupaten atau kota Bogor dengan mengembangkan large wisata. Yang kedua, menambah objek wisata baru. Lalu ada strength W-O yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang di KRB. Yang kedua, melakukan pemasaran dan promosi secara motivasi efektif dan efisien, mengenali objek wisata yang ada di KRB. Lalu ada ancaman yaitu sampah pengunjung. Yang kedua, terbatasnya anggaran Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, kerusakan hutan akibat eksploitasi yang berlebihan. Lalu ada strength S-T. Yang pertama, memasang alat pendeteksi perubahan iklim. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk mengirimkan daftar tumbuhan langka di daerah setempat. Lalu ada strength W-T yaitu menambah atau mencari alternatif pendaftaran lain. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan instansi pengelolaan kebersihan. Perkenalkan, nama saya Febri Fatima Azahra. Berdasarkan penjelasan yang teman-teman saya berikan, berikut saran yang bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan Kebun Raya Bogor. Yaitu yang pertama,
Dalam mengelola pariwisata, Kebun Raya Bogor disarankan untuk menambah divisi di bagian pariwisata, sehingga fungsi KRB dapat berjalan dengan baik dan optimal. Yang kedua, memperbanyak event-event yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah Hari Bumi, di mana para wisatawan dapat sosialisasi mengenai kerusakan lingkungan. Yang ketiga, menambah jumlah signboard atau papan peringatan untuk kebersihan dan pelestarian lingkungan di setiap objek wisata. Dan untuk pengguna toilet disarankan untuk menggunakan biotoilet yang berkonstruksi mobil. Dan yang terakhir, mengajukan proposal kepada perusahaan besar seperti Pertamina agar dana CSR atau Corporate Social Responsibility yang dimiliki dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Berikut penjelasan mengenai kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.